Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester kedua. Baiklah, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini yaitu bab 2, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Meyakini keberadaan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. 2. Menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. 3. Memahami nama-nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. 4. Menunjukkan hafalan nama-nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. Baiklah anak-anak sekalian, yang pertama kita akan belajar makna Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul yaitu sama-sama manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dari Allah. Adapun perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Sedangkan Rasul artinya adalah utusan. Rasulullah yaitu utusan Allah, yaitu laki-laki pilihan Allah untuk menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Rasulullah membimbing manusia agar hidupnya berada pada jalan yang benar. Rasul membimbing kita sebagai umat Islam agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira. Yang artinya, wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Kabar gembira di sini maksudnya adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mentaati perintahnya, yaitu berupa kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Jika kita menjadi umat Islam yang beriman dan bertakwa, insya Allah kelak kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kan kalian masuk surga? Kalau mau, kalian harus rajin sholat, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi anak yang baik dengan siapapun dan dimanapun. Sedangkan peringatan itu maksudnya bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan balasan ketika di hari nanti, yaitu
neraka. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya adalah tugas Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah masing-masing memiliki tugas yang diembannya. Namun di antara sekian banyaknya tugas-tugas tersebut, ada beberapa tugas yang paling utama. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Apa sih perbuatan syirik itu? Syirik adalah menyembah kepada selain Allah. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Jadi, Nabi dan Rasul itu bertugas untuk menyuruh kita sebagai umat Islam untuk selalu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyeru manusia untuk melaksanakan hukum-hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir bertugas menyempurnakan akhlak manusia, kita sebagai umat manusia sudah sepantasnya atau wajib meneladani sifat-sifat beliau agar kita menjadi umat Islam yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membekali rasul-rasul dengan sifat istimewa agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sifat istimewa tersebut dikenal dengan sifat wajib bagi rasul, yang artinya adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Sifat wajib bagi rasul itu ada 4, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Marilah kita menghafal sifat wajib bagi rasul dengan lagu berikut. Sifat rasul yang 4, sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas, tabligh itu menyampaikan kepada umat manusia. Mari kita meneladani sifat Rasul mulia. Itu sifat wajib bagi Rasul. Mulai sekarang kita belajar untuk meneladani sifat wajib bagi Rasul dalam kehidupan sehari-hari, agar kita senantiasa menjadi anak yang bertakwa. Baiklah anak-anak sekalian, selesai pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.